Halo viewers, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di My Business Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan prima. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian yang sudah subscribe channelku ini. Nah, untuk kali ini aku sebenarnya ingin membawakan sebuah readingan yang agak sedikit beda dari yang lain. Dan ini memang tidak sesuai on request, tapi memang ini pure merupakan sebuah panggilan alam semesta, yang dimana memang aku diminta untuk membacakan sebuah readingan dimana insya Allah nanti kita akan bisa membantu mengulas lebih dalam lagi untuk orang yang dimaksud. Siapakah itu? Stay tune terus. Oke viewers, aku untuk kali ini memang akan membacakan untuk seseorang yang berinisial DC, atau mungkin kalian kenal dengan yang namanya Denise Charista or Karista. Dia beberapa rukun waktu ini ya memang kayaknya viral banget ya dos gitu. Cuma memang untuk sekarang aku sebenarnya nggak kepo juga sih sebenarnya, hanya saja memang ini kayak suatu panggilan otomatis dari hasil komunikasi antara aku sama kartu-kartuku, dimana memang aku diminta untuk membacakan ini secara eksklusif. Mungkin lebih tepatnya untuk mengetahui lebih dalam ya, kenapa kok si Mbak Denise ini berperilaku sedemikian rupa, dan apa sih sebenarnya niatannya dia gitu selama ini. Jadi kita coba untuk mengulik aja tanpa ada rasa pengurangan hormat ya kepada yang bersangkutan. Dan memang mohon maaf sekali lagi kalau misalkan dari beberapa viewers di sini yang mungkin merasa si Lizzy mah mau cari pansos atau apa. No, sorry to say, nggak ada sih ke arah sana, karena memang ini pure merupakan sebuah panggilan alami, dimana memang aku diminta untuk coba membantu. Apakah memang beliau membutuhkan sebuah healing tersendiri untuk setidaknya kita sebagai manusia biasa pastinya kita ada flaws-nya. Kita selalu akan ada yang namanya selalu akan ada itu, dimana di dalam diri kita itu ada yang sedikit korslet gitu ya. Aku nggak bisa mendefinisikan lebih tepatnya dengan kata-kata, karena memang seperti itulah manusia alurnya. Terkadang kita kepengennya ke arah A tapi ternyata dibawanya ke arah B dulu. Nah, ini mungkin in between those traveling moments ya, di mana di saat kita memang lagi dalam kondisi keinginan kita untuk dicapai ternyata tidak tercapai. Seperti itu. Jadi inilah yang sekarang aku ingin persembahkan. Dan juga hopefully semisalkan nanti Mbak Denise-nya sempat untuk mereview videoku ini, mohon maaf ya Mbak, di sini saya tidak ada alasan pribadi maupun ada motivasi tersubung untuk apapun itu, karena memang pure di sini memang sebuah panggilan secara murni. Dan hopefully dengan kartu-kartu ini mungkin nanti Mbak Denise mau untuk coba mereview ulang apakah betul atau tidaknya. Oke, kita mulai shuffle aja ya guys ya. Karena ini spesifik, jadi aku akan melakukan shuffle secara langsung. Aku akan melakukan shuffle 3 kali. Oke. Baik. Aku akan pilih
secara random. Oke, terkadang kalau tangan kananku tidak berfungsional, mohon maaf ya. Sesuka hatinya dia. Oke, kalau untuk viewers yang tiba-tiba nanti kepalanya agak rasa sedikit pusing, jangan di continue ya, karena memang ini energinya bukanlah energi kolektif yang aku tarik, tapi ini benar-benar energi secara live ya sekarang ini lagi aku tarik. Oke, jadi jangan dipaksakan jika kalian sudah merasa agak sedikit mual maupun pusing. Agak sulit di sini. Oke. Mari kita secara gampang lagi pakai nafas. Aku akan melakukan 10 spread ya di sini ya, atau 10 tebaran kartu. Jadi 10 tebaran kartu ini sendiri amat sangat cocok buat kalian yang sebenarnya berkeinginan tahu lebih secara detail apa nanti yang akan kedepannya terjadi. Mohon bersabar ya, karena memang aku melakukan tarikan energi secara langsung. Sini. Oke, alright. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lagi berarti ya. Oke. Sudah ada 10 kartu di depanku. Lumayan cukup tegang ya badan gue hari ini. Agak pegel ya. Maaf.
Jadi di sini untuk Mbak Denis apa Denis mau dipanggilnya. Untuk sekarang ini yang aku lihat ya dari diri kamu ini ada Six of Cups. Six of Cups ini bisa dibilang kamu itu terlalu terbawa dan terlalu tergiur sebenarnya dengan kondisi di dalam diri kita itu kan terkadang suka ada keinginan yang terpendam dari dulu sebenarnya. Kamu memang menginginkan sekali untuk menjadi seseorang yang di well known ya di sini ya. Kamu juga tergiur dengan ketenaran itu. Alhasil kamu melakukan segala cara ya seperti sekarang ini, segala cara untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tuh, aku melihatnya sih terkesan kayak you pushing yourself too hard. Kalau kamu kurang paham itu artinya kamu tuh terlalu nge-push diri kamu, terlalu dalam sih sebenarnya. Yang alhasil kamu kayak tidak mengerti arahan sama sekali di sini. Mungkin apakah karena memang di sekelilingnya kamu tidak dikelilingi dengan orang-orang yang tepat ya di sini ya untuk memberikan arahan yang terbaik untuk kamu bagaimana caranya untuk bisa lebih terarah itu ya, terarah untuk menggapai cita-cita kamu apapun itu. Mau itu kamu mau jadi penyanyi kayak, mau itu kamu menjadi pemain sinetron kayak apapun ya, karena memang sebenarnya kamu menginginkan sekali untuk berada di bidang entertain, tapi sayangnya kamu kurang arahan yang ya, dan juga kurang guidance sih sebenarnya kalau disini aku lihat ya. Dan yang memang nge-support kamu banget untuk bisa diri kamu menjadi seperti ini mungkin ya kemungkinan besar di belakang kamu ini memang ada orang tertentu yang memang masih mampu untuk memberikan kamu sokongan. Jadi kalau dibilang apa ya, sokongan untuk ya sebenarnya ada beberapa orang lah di sini yang memang masih memberikan kamu investment untuk berjalan sampai saat ini gitu. Karena kan yang namanya kalau ya mohon maaf ya di sini memang kartu-kartuku akan membuka banyak hal, tapi aku akan mencoba untuk mendiminize ininya, alurnya, jadi biar nggak terlalu kasar-kasar banget bahasanya. Karena jujur di sini aku terpanggil untuk melihat apa sih nih yang sebenarnya bisa aku usaha untuk memberikan Mbak Denis ini sebuah bukan peringatan sih, lebih kayak untuk sebuah guidance aja sebenarnya. Karena memang kalau yang aku lihat ya kamu seperti ini karena di awal-awal kehidupan kamu di sini ada 10 of Wands, 10 kayu batang 10 batang kayu maksudnya. Jadi si 10 of Wands ini sendiri merefleksikan bahwa di masa lalu kamu memang memiliki sebuah kehidupan yang lumayan cukup rumit, pelik, dan beban hidup kamu juga lumayan cukup berat di sini ya aku lihat. That's why makanya kamu dengan segala cara mau itu seperti apa, kamu akhirnya merubah semua pola-pola itu dan kamu pun menerobos suatu perjalanan waktu yang sebenarnya kamu tidak perlu untuk menjalani itu gitu loh sebenarnya. Kamu tergiur di sini kalau yang saya lihat ya, lebih ke arah ke situ ketimbang daripada kamu menginginkan karir ini sebagai seorang pekerja seni atau sebagai seorang artis yang benar-benar pure artis seni di sini. Subconsciousnya kamu di sini ada King of Cups ya. Lalu untuk goalsnya kamu ke depan di sini ada Six of Wands. Kamu menginginkan sekali agar publik itu melihat kamu tuh termasyur sebenarnya. Tapi kalau yang aku lihat dari arahan kamu nih nanti ke depannya ini agak sedikit alhamdulillah ini akan membuat kamu menjadi orang yang lebih baik lagi, dan kamu akan setidaknya kamu akan tersadar dari pelakon kamu yang terdahulu kala tuh bahwa itu tuh nggak baik gitu loh. Cuman memang di sini kalau yang aku lihat ini untuk sekarang ini nih kamu lebih digerakkan dengan ego, lebih digerakkan dengan gengsi kamu sebenarnya.
dan gue baru ngeh bahwa gue lupa pakai maskara. Oke, kita pause dulu, gue pakai maskara dulu. Oke, sip. A few moments later. Hai viewers, sorry banget ya, baru balik lagi dan dengan maskara tentunya. Uhuy. Oke, kita kembali lagi ke readingannya kita. Sorry banget ya sebelumnya. Tadi cuman ngerasa ini ada yang kurang. Kayaknya kurang gitu ya. Ternyata ya kan, maskara dong, bisa sampai lupa. Aduh ya Allah, mohon maaf ya. Oke, fokus. Sekarang kita balik lagi ke readingannya. Seperti tadi yang aku bilang, ini nanti goal kedepannya dia itu sebenarnya dia ingin terpopuler sih sebenarnya, dia untuk kepopularitas. Niatannya si Mbak Denis itu kepengennya ke sana memang ya. Tapi sayangnya memang di sela-sela perjalanan untuk mendapatkan popularitasnya ini, ternyata dirimu memang harus bertemu dengan suatu pertikaian ya, karena adanya Five of Cups. Five of Cups ini sama saja dengan Five of Swords kalau di tarot Rider-Waite ya. Itu tarot yang paling klasik banget deh. Five of Cups ini sendiri tuh sebenarnya kayak kamu itu akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Dan ini tidak bagus karena segala sesuatu yang terlalu over, terlalu terobsesif ya, itu nanti hasilnya pasti jelek banget. Dan memang di sini kalau yang saya lihat ya, in the next long run ini kita ada the Hermit, kita ada Ace of Cups, kita ada Ace of Pentagram, kita ada the Hierophant. Oke. Jadi gini, memang segala sesuatu itu perjalanannya tidaklah selalu harus mulus. Tapi bukan berarti kamu harus melupakan diri kamu sendiri di sini. Melupakan norma-norma yang baik itu seperti apa. Apa nih yang seharusnya lebih baik untuk dijalankan daripada dirimu itu harus melakukan segala macam hal yang sebenarnya itu akan merugikan diri kamu sendiri. Karena jujur nanti nih setelah dari kondisi si Five of Cups ini kamu akan ketemu sama The Hermit. The Hermit ini adalah isolation. Isolasi diri ya, lebih kayak bukan karena dirimu memang baik, bukan karena kena apa enggak, tapi ini lebih untuk ke dalam diri kamu. Kamu jadinya akhirnya sekarang jadi kayak melakukan self reflection di sini. Kalau yang aku lihat ya, kamu entah nanti ada apa yang akan terjadi di sini, tapi kayaknya akan booming banget, akan besar sekali, sehingga itu membuat kesadaran diri kamu, alhamdulillah ya, membuat diri kamu jadi lebih baik lagi nih, secara karakter, secara bawaan ya, secara prinsip itu semuanya kamu ubah. Jadi kamu mulai lagi dari awal. Ada Ace of Cups di sini. Ace of Cups ini sebenarnya sih lebih kayak suatu permulaan dari suatu perjalanan hidup gitu ya. Dari The Hermit terus kamu akan bertemu dengan mungkin di sini kalau yang lebih tepatnya adalah kamu akan mendapatkan sebuah hidayah yang baik gitu ya. Karena dari case yang di Five of Cups ini, kamu akhirnya kayak mereflect diri kamu sendiri bahwa oh iya ya, ternyata apa yang aku lakukan kemarin itu is actually very unnecessary, amat sangat tidaklah sepatutnya itu terjadi. Karena sebenarnya kamu bisa banget ya mendapatkan karir yang apa yang kamu mau ya, terlebih kalau untuk dunia entertainment gitu loh. Memang hanya saja mungkin cara kamu atau siapapun lah ya yang di belakang kamu ini yang merasa kayak oh I think it's necessary for us to go on with such sensational stuff, kayaknya itu yang akan membuat kamu viral. Tapi sebenarnya jujur ya, dengan viralismenya kamu inilah yang nanti akan membuat kamu jadi turun ke bawah kayak gitu. Karena di sini aku lihat ada The Hermit. The Hermit artinya benar-benar kamu akan mengisolasi diri, kamu akan untuk sementara in the period of time kamu akan bisa dibilang apa ya, kayak menghilang dari peredaran nantinya. Kamu akan menghilang dari peredaran
entertainment, mungkin kamu akan melakukan isolasi diri, kamu akan lebih kayak melihat di dalam diri kamu tuh, take yourself time to take everything gitu ya. Maksudnya kayak kamu di sini akan lebih memperhatikan ke diri kamu sendiri, apa yang kurang, apa yang masih harus dikoreksi. Nah ini kamu akan lakukan itu. Alhamdulillah, kamu sadar dari kesalahan kamu setidaknya. Karena kalau misalkan kamu masih mau nge-keep gengsi kamu dan ego kamu, entahlah ini nanti apa yang akan terjadi ke depannya, aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas di sini it's good. Karena gini loh, Mbak Denis, adanya kamu ketemu sama The Hermit ini artinya kamu melakukan self evaluation atau evaluasi pada diri sendiri. Nah, evaluasinya ini lumayan cukup lama sebenarnya kalau dari fieldnya aku ya. Lumayan cukup lama kamu melakukan isolasi diri, kamu menjauhkan diri kamu dari dunia entertain. Ya. Tapi nanti lama-kelamaan ini akan terbuka dengan sendirinya. Kamu akan mulai lagi dari awal, kamu akan membangun karakter yang jauh lebih baik lagi ya. Entah ini nanti akan seperti apa, tapi yang jelas ini memang alurnya akan tetap di dunia entertain. Mungkin di sini kamu akan melakukan sebuah reassurance kepada diri kamu sendiri, ya. Kamu akan lebih self respect diri kamu sendiri, dan alhasil dari semua kesabaran kamu ini, dari semua penataan ulang karakter kamu nih, kamu nantinya akan membuka pintu rezeki sendiri di sini. Kenapa? Karena ada Ace of Pentagram di sini yang saya lihat. Ace of Pentagram ini merupakan sebuah permulaan dari proyek baru. Tapi yang jelas saya lihat sih memang masih bersangkut paut dengan dunia entertain sih. Oke, ya, dari kamu sudah menanam diri kamu yang baru. Kamu mengolah diri kamu merubah semua sikap dan sifat kamu. Insya Allah ya, pintu rezeki itu akan terbuka dengan sendirinya memang. Dan sesuai pula dengan apa yang kamu inginkan, yakni di dunia entertain. Sebenarnya this kind of whole thing ini tidak perlulah harus terjadi selama kamu sebenarnya harusnya bersabar. Yang namanya dunia entertain itu tidaklah semudah yang kamu pikirkan gitu loh. Kamu di dunia entertain itu you have to have a track record dulu gitu loh. Kamu harus benar-benar punya track record gitu loh di dalamnya. Bahkan orang yang kemungkinan besar nih dia udah 5 tahun. Di 5 tahun dia udah memecahkan rekor, apalah itu, dia memiliki sebuah CV yang bagus ya. Ya pengalamannya bagus gitu ya. Jam terbang yang bagus, tapi belum tentu dia bisa mempertahankan semua itu. Bahkan sometimes gitu ya, karena kitanya mungkin terlalu capek, kitanya terlalu bosen dengan ritmenya begitu-begitu aja, itulah yang membuat kita terkadang lupa bahwa segala sesuatu butuh proses. Memang butuh proses, butuh kesabaran, dan ini akan menguji mental kamu. Nah, kalau yang aku lihat di sini memang kamu tipikalnya kurang bisa memanage itu semua pada awalnya ya. Tapi entah gimana gitu ya, alhamdulillah setelah kamu dipertemukan dengan sebuah pertikaian dan pergumulan yang cukup hebat di sini yang saya lihat ya, karena memang ada sangkut pautnya dengan hukum juga di sini. Akhirnya kamu kayak nge-reflect diri kamu sendiri. Kamu mendekam pada diri kamu sendiri di sini bahwa oh iya ya, sebenarnya hal itu tidaklah perlu harus dijalankan, karena memang sebenarnya kalau memang kamu sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang entertainer ya kamu akan menjadi seorang entertainer. Entah gimana nanti caranya akan selalu ada aja nanti pintunya untuk ke arah sana. Mau itu nanti caranya berbeda, mau itu nanti seginya memang segi uniknya itu kayak gimana, it doesn't matter. Karena yang namanya if it's something for us, apapun yang memang telah dijodohkan untuk kita ya, baik itu orang, baik itu materi, baik itu sebuah pekerjaan, itu akan terus bertemu pada kitanya. Doesn't matter mau orang nanti akan mencoba untuk menariknya dari kamu, nggak akan bisa.
dia akan terus-menerus akan mencari tahu pintu untuk masuk ke kamu. Karena itu memang milik kamu. Jadi sebenarnya di sini dibilang, Denise, kamu tuh harusnya bisa lebih bersabar, lebih bisa kayak harusnya lebih bijak kamu ya di sini ya. Caranya pun juga sebenarnya ada cara dan kode etiknya loh, yang namanya kalau kamu menginginkan sebuah gimana ya, kalau entertain itu kan kamu benar-benar harus mengasah skill kamu gitu ya, bukan hanya cuma sekedar kamu ngumpulin endorser, sponsorship. No, it's never been about that gitu loh. Sekarang ini cuman yang memang karena kalau dulu di eranya gue tahun 90-an, mana ada lu endorser, mana ada lu sponsorship, mana ada yang namanya istilah kata selebgram, gak ada gitu. Karena memang semuanya berasal dari nol, semuanya mulai dari nol. Terlepas nanti gimana caranya dia menjadi tenar, nah tuh di prosesnya itu yang nanti berpengaruh ke depannya. Kalau kamu hanya mencari yang instan, ya ini pun juga tidak akan lama, ini pun akan berturun nih sekarang, mulai menurun. Kamu mungkin sekarang nggak merasa, but you are there. Kamu sekarang ada dalam tahap dimana itu lagi menurun. Ini aku bisa ngerasain posisi kamu lagi menurun. Sampai kamu akan bertemu dengan titik nol. Titik nol dimana kamu jerak, kamu merasa kayak there's no way out, kamu ngerasa kayak gila, gue udah ngelakuin ini buat apa ya gitu. Tapi alhamdulillah nih ya, kamu ke depan ini bagus, karena aku ngeliat nih ada Ace of Pentagram, sama di yang paling pojok kanan atas nih ada The Hierophant. The Hierophant ini melambangkan sebuah sebuah karir yang memang menjanjikan untuk kamu juga akan dibentuk sedemikian rupa untuk menjadi orang yang lebih baik lagi sih. Yang terpenting itu adalah saya mengambil underlining-nya aja di sini gitu. Tapi memang ini akan sulit buat kamu untuk sekarang ini, karena memang kamu masih terbelenggu dengan rasa ego, gengsi yang besar. Karena itulah pengaruhnya ada di Nine of Pentagram. Kamu tuh menginginkan sebuah kenyamanan, kamu tuh menginginkan sebuah sebuah pengakuan sebenarnya di sini. Kamu lebih ke keinginan tuh diakui ketimbang daripada kamu untuk mengembangkan skill kamu sebagai seorang entertainer yang sejatinya. Oke, aku mau ngebacain untuk healing card-nya kamu. Karena ini di sini yang aku rasain tuh lebih ke urusan kebatinan ya sebenarnya. Jiwa dan raga kamu di sini yang sebenarnya lagi terefek ya. Karena di sini ada ego dan gengsi kamu tuh lumayan cukup besar. Sampai-sampai kamu lupa bahwa yang namanya segala sesuatu itu ada norma-normanya, ada etiketnya. Sampai segitu. Lihat ya. Kita akan pilih kartunya aja, kita mulai dari tengah karena dia memperlihatkan di tengah. Pride, see? Pride itu rasa bangga pada diri sendiri. Tapi rasa kebanggaannya kamu itu pada akhirnya ini menggerogoti diri kamu sendiri. Karena kamu saking merasa bangganya pada diri kamu sendiri. Pride itu lebih kayak sombong ya. Itu tadi yang aku bilang, ego sama gengsi kamu nih yang bermain di sini. Kita coba lihat lagi ya, yang mana yang mau dilihat. Sadness. Aku paham ya kalau di dalam benak kamu yang sebenarnya itu kamu tuh mendapatkan sebuah rasa kepedihan,
kamu memang punya rasa kepedihan yang segitu dalamnya, dan kamu mencoba untuk you try to hide that sadness. Tapi sebenarnya itulah yang akhirnya memicu kamu untuk menjadi sebengis ini sih sebenarnya. Tapi ya memang ya itu tadi yang aku bilang, memang setiap orang memiliki proses perjalanan hidupnya masing-masing, dan itu biasanya unik banget. Tidak semua orang memang bisa memahami kamu kondisinya, tapi kalau di sini saya lihat kamu sebenarnya you just need someone who can reach out to your soul, yang benar-benar bisa memegang dan juga kayak memberikan healing yang tepat untuk dalam diri kamu nih. Kan ini lebih ke kebatinan nih. Ini lebih kayak kejiwaan dan juga kebatinan kamu yang kena di sini. Entah ini apa yang sebenarnya telah kamu alami, tapi lumayan cukup berat ya, karena tadi seperti yang saya lihat di kartu tarotnya sendiri, di sini ada Ten of Wands. Ten of Wands ini emang benar-benar perjalanan hidup kamu memang berat sekali di sini. Kamu dibebankan dengan segala macam beban yang sebenarnya it's not for you to handle gitu, dan ini sebenarnya memang bukan porsinya kamu untuk kamu handle, tapi entah gimana rasanya semua itu ada di kamu yang harus pikul. Tuh, coba kita lihat lagi ya apa yang ada buat kamu. Phoenix Rising, oke. Kamu terlalu menggebu-gebu, terlalu bersemangat kamu di sini ya. Ada Phoenix Rising, pembaharuan memang sebenarnya. Kamu tuh merasa kayak enggak, gue tuh capable loh untuk melakukan ini. Tapi sebenarnya saking kamu terlalu berkobar, akhirnya kamu nantinya akan terbakar sendiri. Gitu ya. Terbakar sendiri dengan apa? Ya dengan kata-kata kamu, dengan perilaku kamu. Seperti itu. Kamu akan terbakar sendiri nantinya. Makanya adanya The Hermit di sini. The Hermit ini tuh masih untung loh kamu dikasih situasi di mana kamu tuh diminta untuk mengingat terus bahwa hey, cara kamu ini tidaklah baik gitu loh. Kamu harus bisa mengubah. Karena yang namanya rezeki itu tidak akan tertukar. Kamu tuh emang takutnya di daerah situ sih sebenarnya gitu. Karena memang kamu punya keinginan sekali untuk bisa berkembang di dunia entertain, cuman yang saja itu tadi arah-arahnya kamu ini loh yang belum terarahkan dengan tepat. Itu akhirnya kamu malah main nyosor ke sana sini. Sebenarnya kalau buat aku sih nggak necessary juga. Kamu kalau dibilang looks kamu oke. Hanya saja memang kalau untuk bagian intonasi memang kamu kurang cakap ya di sini. Karena memang ya kita semua tahu bahwa yang namanya orang itu kan pasti ada kekurangannya gitu ya. Dan di sini kita pun juga tidak menyinggung soal kekurangan kamu itu, tapi kan memang ya itu masih bisa dikoreksi gitu. Cuman yang lebih penting adalah koreksilah diri kamu dulu. Koreksi cara kamu berpikir, cara kamu mengolah sikon ya, dalam artinya situasi dan kondisi itu amat sangat berpengaruh di sini. Kenapa? Yang namanya dunia entertain itu adalah untuk fokus kepada orang yang lagi pengen disosor. Intinya adalah kamu benar-benar harus bisa memegang kendali sama emosional kamu. Stabilitas emosional tuh amat sangat penting untuk dunia entertain itu. Kenapa? Karena kamu akan memainkan sebuah peran di sini. Entertain adalah seperti itu. Kamu memainkan peran, kamu pun juga harus menyajikan banyak hal kepada halayak ya, dan itu bisa jadi yang tadinya maksudnya itu adalah positif, ternyata endingnya negatif. So, gimana caranya nih untuk menyikapinya dari semua kritik-kritiknya netizen ataupun non-netizen? Gampang sih sebenarnya. Gimana caranya kita aja menyikapi. Sikapnya kita aja yang gimana caranya itu untuk menyikapi sebuah masalah, sebuah celotehan, apapun itu. Dan aku pun menyadari setelah aku melakukan readingan ini, sudah pasti nanti akan ada banyak sekali jor-joran. Ya, alhamdulillah, misalkan tidak ada komentar maupun kritikan yang pedas, saya berterima kasih banget. Tapi kalaupun misalkan nanti ada, ya mohon maaf, tapi memang di sini saya tidak ada niatan untuk menyinggung Mbak Denisnya. Sama sekali tidak. Karena di sini memang aku ingin melihat apa sih yang sebenarnya dirimu
lack of gitu loh. Apa sih yang kurang banget dari diri kamu? Apa sih yang membuat kamu tuh seperti ini gitu loh. Karena aku terpanggil banget untuk ngebuka kartu kamu pada hari ini. Karena memang I guess gitu ya, ada memang kamu membutuhkan pertolongan ini gitu. Ya kalaupun misalkan kamu berpikir, aku gak butuh pertolongan kamu kak, saya minta maaf sekali lagi. Seperti yang aku bilang, ini memang bukan keinginanku, bukan inisiatifku juga. Tapi ini sebuah panggilan di mana di saat kita memiliki sebuah panggilan terhadap kartu-kartu untuk membaca seseorang ataupun sebuah kondisi, ya mau nggak mau saya harus buka. Gitu. Tapi di sini overall untuk Denise sendiri, ya aku hanya bisa nyarankan, ingat, ego, gengsi, coba diturunin. Minta maaf lah kepada orang-orang yang selama ini kamu selotehin, karena memang yang namanya kayak gitu tuh nggak bagus gitu loh. Lidah itu tuh tidak pernah bisa bertanggung jawab karena dia tidak bertulang. So intinya adalah cobalah kamu melakukan self reflection pada diri kamu sendiri. Cobalah kamu melihat ke dalam diri kamu, yang sebenarnya kamu maunya tuh apa. Apa nih yang masih kurang dari diri kamu yang masih harus kamu koreksi. Karena itu penting loh di dunia entertain itu, kalau satu orang, ya satu produser ataupun satu production house memiliki sebuah kekuatan di mana informasi tentang kamu tuh nggak baik, kamu tuh begini, that's it. Kamu tidak akan dipergunakan di PH lain, di manajemen lain, kamu nggak akan. Makanya dari itu yang namanya entertainment itu adalah kamu harus jaga sikap kamu harus jaga cara kamu berbicara, jaga cara kamu menyikap, itu penting. That's very basic memang kelihatannya sih, but that is important. Terlebih karena kamu sekarang ini lagi fokus untuk menjadi seorang entertainer, itu apalagi kamu harus tahu kode etiknya. Tanpa kode etik itu kamu nggak akan jauh loh. Di sini kalau aku lihat kamu malah akan terjengkang dengan sebuah pergumalan yang amat sangat lumayan akan menguras banyak energi dan banyak uang di sini sih. Kamu hati-hati. Selagi kamu masih muda, selagi kamu masih bisa mengoreksi diri kamu ya, kamu masih diberikan kesempatan untuk masih tetap hidup, dan kamu diberikan umur yang lumayan cukup panjang, tolong kamu koreksilah diri kamu, sayang gitu ya. Kamu masih muda, kamu cantik, kamu sebenarnya punya potensi itu, tapi hanya saja deep down inside kamu tuh masih terbelenggu dengan ego dan gengsi kamu. Karena kenapa kamu harus menutupi sebuah kekecewaan kamu ini, kekecewaan batin kamu yang begitu dalam sekali. Kepedihan sih sebenarnya, ini kepedihan dalam hati kamu. Kamu harus menutupi itu. Aku ya kasihan sih sebenarnya kamu, tapi ya it's all about your own findings. It's about how you cope, how you react to the surroundings di luar kamu. Aku berharap ya untuk Denise, kedepannya kamu bisa lebih bijak lagi ya, lebih bisa dewasa lagi untuk bersikap dan berucap. Karena hati-hati, yang namanya lidah itu tidak bertulang. Dia pun juga tidak akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Jadi ya cukup ini saja untuk malam ini. Aku bacakan untuk Denise Charista atau Denise Charista. Semoga Mbak Denise kedepannya jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan mohon kalau semisalkan memang kamu, ya aku mungkin akan agak sulit nih untuk memberitahukan ini ke dirimu, karena memang kamu masih dalam kondisi dikalahkan dengan ego dan gengsi kamu. Itu sulit memang, apalagi dengan kondisi aku mau ngasih saran ke kamu pun sekarang kamu tidak akan mau dengar, bahkan kamu tidak akan peduli, bahkan mungkin nantinya kamu akan menghantam aku kembali. But that's okay. Itu memang sebuah resikonya aku. Tapi di sini sekali lagi untuk para viewers dan juga mungkin nanti ada fans-fansnya Mbak Denise yang datang ke tune in ke channelku dan kebetulan menonton ini, aku mohon maaf sebelumnya, tapi tidak ada niatan aku untuk meremehkan, apalagi kalau untuk membuli Denise Charista di sini, karena pure
Ini sebuah panggilan alam di mana memang saya diharuskan untuk membuka kartu, dan ternyata beliau memang ada, maksudnya gini ya, Mbak Denisnya ini memang memiliki sebuah pesan yang memang harus aku sampaikan. Semoga dari Mbak Denisnya sendiri bisa menyikapi ini dengan penuh dengan kebijakan, ya. Dan mohon maaf misalkan ada kata-kata yang salah, ada sikap saya yang kurang mengenakan, saya mohon maaf sekali lagi. Tapi terima kasih karena kalian sudah tune in di channel YouTube saya kali ini. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe. Dan untuk kalian para viewers yang seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, subscribe juga, dan hit the button channel biar kalian bisa mendapatkan video terupdate dari aku. Thank you so much guys for today. Stay safe and stay healthy always ya. Love you always. Bye.